kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang persiapan pemberian vaksin dan prosedur pemberian vaksin. Pemberian vaksin secara benar sangat penting dilakukan untuk mencapai potensi vaksin secara optimal dan untuk mencegah terjadinya KIPI karena kesalahan prosedur. Sebelum melakukan imunisasi, persiapan yang harus dilakukan oleh petugas adalah cuci tangan dengan 6 langkah yang benar dan menggunakan alat pelindung diri berupa 1. Masker bedah, 2. Penutup kepala dan gaun, yang ketiga face shield. Penggunaan face shield tergantung dari pola transmisi penyakit itu di suatu daerah. Yang keempat, sarung tangan. Penggunaan sarung tangan tidak wajib dilakukan kecuali kalau ada luka atau lesi terbuka pada tangan petugas atau pemberian yang berisiko kontak dengan cairan, misalnya pemberian secara oral. Jika menggunakan sarung tangan, yakinkan sarung tangan dalam kondisi steril dan gunakan satu sarung tangan untuk satu pasien. Di masa pandemi, selain persiapan yang telah dilakukan di atas, kita perlu melakukan usaha untuk mencegah penularan penyakit COVID-19. Yang pertama, layanan imunisasi harus dipisahkan dari layanan anak sakit. Yang kedua, untuk mengurangi lama tunggu pasien, disarankan pasien datang sesuai dengan perjanjian. Yang ketiga, orang tua atau pengasuh dan anak di atas 2 tahun harus menggunakan masker. Dan selanjutnya, sebelum masuk layanan kesehatan, harus dilakukan screening terhadap kemungkinan infeksi COVID-19. Sebelum melakukan pemberian vaksinasi, petugas harus memastikan identitas pasien dengan cara menanyakan nama dan tanggal lahir. Pastikan jenis vaksinasi yang akan diberikan dengan cara melihat buku KIA dan konfirmasi kepada orang tua. Yang perlu diperhatikan atau diyakinkan adalah jenis vaksinasi yang sudah diberikan sebelumnya dan jarak, terutama jarak minimal terhadap vaksin-vaksin tertentu. Dapatkan informasi dari orang tua dan catatan medik mengenai kontraindikasi, general precaution atau perhatian khusus, dan terjadinya reaksi KIPI pada imunisasi sebelumnya. Dan lakukan pemeriksaan fisik untuk meyakinkan anak dalam kondisi sehat. Hal-hal berikut merupakan kontraindikasi dilakukan imunisasi. Sedangkan hal-hal berikut merupakan precaution atau perhatian khusus di mana vaksin bisa diberikan selagi manfaat jauh melebihi dari risiko terjadinya reaksi simpang, dan pemberian vaksinasi harus dilakukan di rumah sakit oleh dokter spesialis anak. Selain persiapan petugas, hal penting yang perlu dilakukan adalah persiapan vaksin dan alat. Apa saja yang perlu kita persiapkan? Untuk vaksin, kita harus memastikan bahwa vaksin yang benar dalam kondisi yang baik. Vaksin harus tersimpan di dalam termos sehingga tetap menjaga suhu 2-8 derajat Celcius. Kemudian kita juga menyiapkan spike untuk berbagai ukuran seperti 0,05 jika kita akan memberikan imunisasi BCG dan spike 3 mili untuk yang lainnya. Kemudian spike 5 mili untuk melarutkan vaksin. Alat lain yang perlu disiapkan adalah jarum berbagai ukuran disesuaikan dengan kebutuhan, kemudian swab alkohol, tester. Jika akan menggunakan kapas DTT juga diperkenankan, kemudian tempat suntikan, alkohol cuci tangan, sarung tangan harus yang steril,
Kemudian hal lain adalah safety box. Ini untuk meletakkan spek bekas suntikan. Kemudian tempat sampah, baik tempat sampah medis maupun non medis. Yang tidak kalah penting harus disiapkan adalah emergency kit. Emergency kit minimal terdiri dari adrenalin, kemudian dexamethasone, diphenhydramine, serta spet untuk digunakan, dan juga jika dimungkinkan disiapkan kit emergency yang berisi cairan kristaloid, kemudian infuset jika memang diperlukan. Kita sekarang akan melakukan persiapan vaksin. Memilih jenis vaksin yang akan digunakan dengan cara memastikan nama vaksinnya. Kemudian kita akan lihat apakah vaksin ini masih baik atau tidak dengan melihat tanggal kadaluarsanya, apakah masih bisa digunakan atau tidak. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah VVM. Jadi vaksin vial monitor ini memiliki beberapa kategori. Kategori yang bisa untuk digunakan adalah kategori A dan B. Pada vaksin yang sifatnya live attenuated, selain vaksin, maka kita harus menyiapkan pelarutnya, karena vaksin dalam sediaan serbuk, sehingga pelarut ini juga perlu kita lihat apakah masih dalam kondisi baik, dengan cara melihat nama sesuai bahwa jika kita memberikan vaksin MR, maka kita harus menggunakan pelarut MR. Kemudian kita pastikan bahwa tanggal kadaluarsanya masih belum terlewati sehingga pelarut masih bisa digunakan. Kemudian kita buka pelarut, kita ambil menggunakan spet 5 mili. Cairan pelarut dialirkan secara perlahan melalui dinding sampai dengan habis. Setelah pelarut dimasukkan, kita akan melakukan homogenisasi ya dengan cara seperti ini. Ya, kita tidak boleh mengocok sehingga kita hanya menggoyang seperti ini, kemudian kita cek apakah larutan sudah homogen atau belum. Ditandai dengan tidak adanya endapan di bagian bawah botol vaksin. Hal lain yang perlu dilakukan setelah pelarutan adalah kita menuliskan tanggal dan jam dilarutkan, sehingga kita tahu dengan pasti bahwa kapan vaksin ini boleh untuk digunakan. Pada beberapa vaksin tertentu, kita perlu melakukan shake test untuk memastikan apakah vaksin tersebut pernah beku atau tidak sebelumnya. Shake test dilakukan dengan cara dikocok, kemudian diletakkan dan diamati dalam 60 menit. Dalam 60 menit, apakah akan muncul endapan atau tidak? Jika tidak muncul endapan, menunjukkan bahwa shake test negatif, dan jika ada endapan, shake test positif. Shake test positif menunjukkan bahwa vaksin pernah beku sehingga sudah tidak boleh lagi untuk digunakan. Ya, dalam pemberian vaksinasi ada dua aspek penting yang harus kita perhatikan. Satu adalah kelaikan pasien, ya, yang kedua adalah kelaikan vaksin. Nah, sekarang kita akan menunjukkan bagaimana kita mengecek kelaikan vaksin. Ya, yang pertama harus kita perhatikan penyimpanan vaksin. Ya, vaksin kita simpan untuk mempertahankan cold chain, ya, untuk menjaga vaksin disimpan pada suhu yang seharusnya itu 2-8 derajat untuk menghindari kehilangan potensi biologisnya. Kita lihat di sini, ya, vaksin disimpan di sini. Kita ambil. Hari ini kita akan memberikan vaksin Pentabio, itu vaksin kombinasi antara DPT, HIV dan hepatitis B. Kita lihat di sini tersedia beberapa vaksin Pentabio.
Nah, hal pertama yang harus kita lihat adalah tanggal kedaluarsa vaksin. Di sini kita lihat dari 4 ini vaksin Pentabio semuanya tanggal kedaluarsa Juli tahun 2021, yang artinya vaksin ini dapat dipakai sampai tanggal 31 Juli 2021 pukul 23.59,19 sekian menit. Ya. Nah, tetapi vaksin yang belum kedaluarsa belum tentu juga masih layak untuk diberikan. Kita harus mengecek indikator lain, yaitu yang kita sebut sebagai VVM, ya, Vaksin Vial Monitor. Ya, kita perhatikan VVM di sini, ya, tanda lingkaran dengan kotak di dalamnya. Yang pertama ini perhatikan bahwa kotak di tengah warnanya putih bersih, ya. Kemudian yang kedua, kotak di tengah sudah mulai berwarna ungu tapi lebih jernih daripada warna lingkaran di luarnya. Dan yang berikutnya, warna kotak di tengah sudah sama dengan warna lingkaran di luarnya. Dan yang terakhir, warna kotak di tengah lebih gelap, ya, daripada warna lingkaran di luarnya. Nah, dengan demikian yang masih layak digunakan adalah 2 vaksin pertama ini, ya. Dan untuk urutan penggunaannya kita gunakan dulu yang kelas B, yaitu yang bagian tengah sudah mulai warnanya lebih gelap daripada luar, tetapi masih lebih terang daripada bagian luar. Ya, kita akan mulai menyiapkan pengambilan vaksin, ya. Kita mulai dari pembersihan bagian tutup, ya, dari vaksin ini, karena vaksinnya adalah vaksin multidosis, ya, sehingga kita pastikan tidak ada kontaminasi, ya, pada bagian ini. Kita bersihkan, ya, di bagian karetnya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan menyiapkan spet, ya. Kita pakai spet 3 cc, ya, untuk pengambilan vaksin. Kita buka dan kita ambil sebanyak 0,5 cc. cc. Oke. Kemudian kita ganti memakai jarum dengan ukuran yang sesuai untuk ukuran anak, tetapi juga sesuai untuk pemberian secara intramuskuler. Kita lihat di sini ada 2 jarum yang tersedia, ukuran 26 dan ukuran 24. Ya, ukuran 26 terlalu pendek untuk pemberian secara intramuskuler. Maka kita gunakan, ya, ukuran spet 24. Ya. Kita ambil. Kita lepas jarum yang besar ini, kemudian kita pasang dan kita keluarkan, ya, udara yang ada di dalam spet ini, ya, dan vaksin siap untuk diberikan kepada pasien. Ada beberapa cara pemberian vaksinasi, ya, sesuai dengan jenis vaksinnya, dan juga sudah disepakati lokasi-lokasi pemberian vaksin. Kita mulai dari vaksin BCG, ya. Vaksin BCG secara kesepakatan program diberikan di lengan kanan atas, diberikan secara intradermal atau intrakutan, ya. Kemudian vaksin yang lain, vaksin Pentabio, ya, kita berikan dengan injeksi intramuskuler dan disepakati diberikan di paha kiri, yaitu di musculus vastus lateralis, tungkai kiri. Nah, sementara vaksin polio IPV
ya, diberikan dengan injeksi intramuskuler ya, di paha kanan. Ya. Kemudian untuk vaksin campak dan rubella ya, diberikan secara subkutan dalam, ya, diberikan di lengan kiri, ya, di muskulus deltoid kiri. Ya. Vaksin harus diberikan dengan jenis injeksi yang tepat, ya, baik itu intrakutan, subkutan maupun intramuskuler, dan di lokasi yang sesuai dengan disepakati di program, ya, sehingga perhatikan jangan sampai tertukar, ya, lokasi pemberian pentabio dan polio misalkan, ya, kemudian juga antara lokasi pemberian vaksin BCG dan campak dan rubella. Nah, setelah memberikan vaksin pada pasien, setelah itu kita buang, ya, spet yang kita pakai, dan pastikan tidak melakukan recapping, ya, untuk aspek keamanan. Jadi langsung kita masukkan dalam safety box, ya, tanpa melakukan recapping, ya. Ya, dan jangan lupa setelah memberikan vaksin kita harus melakukan pencatatan, ya, vaksin yang sudah kita berikan, ya, kita masukkan ke dalam catatan imunisasi yang ada di dalam buku KIA, ya. Kita catat hari ini kita memberikan vaksin pentabio yang pertama. Hari ini tanggal, kita masukkan, ya, tanggal pemberian vaksinasi, kemudian juga nomor batch dari vaksin atau nomor seri vaksin, jenis vaksin, kemudian kita tanda tangani, dan lokasi penyuntikan, ya, juga kita tuliskan di sini. Pentabio kita berikan di vastus lateral kiri. Setelah kita selesai memberikan vaksin ke pasien, ya, jangan lupa untuk melakukan observasi pasien ini selama 30 menit, ya, di klinik atau di poli untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya reaksi anafilaksis. Untuk reaksi anafilaksis yang berat berupa shock anafilaksis, kita harus segera berikan epinefrin, ya, untuk mengatasi segera, ya, shock anafilaksis yang terjadi. Dan mengingat pentingnya vaksinasi, maka kita harus menyukseskan program imunisasi nasional dengan melakukan imunisasi secara tepat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan dengan prosedur yang benar untuk keamanan pasien maupun tenaga kesehatan.